Halo sobat semua, semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi sederhana untuk membuat RPP satu lembar. Ya, sebelum lanjut teman-teman silakan dilihat dulu di tombol subscribe teman-teman di YouTube. Kalau masih berwarna merah silakan dipencet dulu ya. Pencet dulu subscribe-nya demi perkembangan channel saya ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Jadi saya mencoba aplikasi yang dibuat dengan Excel untuk kita bisa menyusun sebuah RPP satu lembar. Nah, bagaimana tampilannya? Kita langsung saja. Seperti ini adalah tampilan halaman utama atau halaman depan dari RPP satu lembar berbasis Excel. Ya, yang pertama kita lihat dulu di sini diberikan 4 tombol, yaitu menu utama yang ini, kemudian input database untuk menginputkan data nanti, kemudian RPP untuk tatap muka dan RPP untuk daring. Nah, bagaimana tampilannya? Kita coba dulu buka RPP tatap mukanya ya. Untuk membuka teman-teman jangan klik tulisannya atau teksnya, tapi kliklah ikon atau gambarnya ini ya, ikon atau gambarnya ini. Jadi RPP tatap muka ini saya klik ikonnya seperti ini. Nah, ini tampilannya ya, tatap muka. Kegiatannya kelihatan di sini ada kegiatan yang dilakukan di klasikal seperti ini. Jadi ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti yang terdiri dari kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity ya. Kemudian kegiatan penutup dan penilaian hasil pembelajaran seperti itu. Nanti ini semua saya akan jelaskan bagaimana cara melengkapi datanya. Dan di sini kita kalau mau pindah ke RPP sebelumnya atau RPP berikutnya, kita tinggal masukkan nomor RPP. Kebetulan di sampel ini sudah ada 10 RPP dibuat per pertemuan per KD ya. Jadi misalnya kalau kita pindah ke RPP 1 ini ya, tinggal kita ganti angka 10-nya ini dengan angka 1. Sehingga di sini akan berubah teman-teman ya. Kalau kita pindah ke RPP 2, ketik 2 di sini, dia akan pindah ke RPP kedua dan seterusnya. Nah, ini untuk tampilan untuk RPP tatap muka. Kita kembali ke home, kita klik tombol home. Nah, bagaimana untuk RPP daringnya? Kita buka ikon ini. Tampilannya hampir mirip, tetapi di sini di kegiatan pembelajarannya jelas di sini media yang digunakan itu ada WhatsApp group, ada Google Classroom dan lain sebagainya ya, sejenisnya. Ada yang sudah berbasis web ya, itu silakan nanti disesuaikan, nanti saya akan berikan caranya. Dan langkah-langkahnya untuk kegiatan inti ya hampir sama ya. Nah, ini tampilannya. Kemudian kalau pindah di RPP daring ini mau ke RPP berapa itu sama saja. Jadi kita ganti di sini angka nomor RPP-nya, RPP kedua, RPP ketiga. Ya, kita kembali ke home teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengisi data untuk mata pelajaran lain? Kebetulan di contohnya ini adalah pelajaran ekonomi kelas 12 semester genap. Ya, pelajaran ekonomi kelas 12 semester genap. Nanti kalau ada permasalahan nanti bisa saja ikuti media sosial kami cantumkan juga di YouTube kami. Nah, sekarang untuk mengisi data, merubah data, menyesuaikan dengan data mata pelajaran yang kita ampu, teman-teman silakan masuk ke tombol input database yang ini ya, input database. Kita klik input database. Nah, akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada RPP ekonomi kelas 12 semester 2. Teman-teman bisa mengganti kolom-kolom yang warnanya putih. Jadi ini sel ya, sel pertemuan baris dan kolom itu sel. Jadi ini sel-selnya ini kita bisa ganti asalkan selnya itu berwarna putih ya. Kalau yang berwarna merah kemudian berwarna biru ini tidak bisa diganti. Nanti teman-teman sesuaikan nama satuan pendidikan apa. Kalau seperti saya misalnya SMAS Ayodhya-pura, kemudian nama kepala sekolahnya dilengkapi, kemudian NIP-nya ini saya kosongkan, nama gurunya
seperti itu. NIP-nya juga saya kosongkan. Silakan diisi nanti mata pelajarannya bisa dirubah, kelasnya, semesternya, tahun pelajaran, kota dan tanggal RPP-nya. Itu silakan disesuaikan ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi ini? Untuk di nomor ini udah baku, kita nggak bisa rubah karena di sini udah nggak muncul di formula barnya ya. Yang kita bisa rubah adalah sel-sel yang kita klik kemudian di formula barnya muncul data. Seperti itu kita bisa rubah. Jadi silakan teman-teman ini bisa dihapus atau bisa ditambahkan sesuai dengan keperluan. Mulai dari kompetensi dasar, silakan mengacu dengan silabus, kemudian indikator pencapaiannya silakan disesuaikan juga, diketik, kemudian materi esensi atau materi pokoknya apa diisi, kemudian inputnya, input untuk kata-kata esensialnya kita masukkan, misalnya seperti ini kan pengertian perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, berarti nanti kata-kata esensialnya ada karakteristik perusahaan dagang, syarat penyerahan barang, seperti itu ya. Yang ada dari indikator pencapaian ini kita ambil kata esensinya kita masukkan di sini itu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ya silakan disesuaikan tujuan pembelajarannya sesuai dengan IPK-nya. Nah, di metode ini teman-teman tidak harus diisi keduanya ya. Kalau teman-teman hanya membuat RPP tatap muka ya isi tatap muka aja. Tapi kalau teman-teman mau membuat RPP daring, berarti di sini diisi daring aplikasi yang digunakan apa? Bisa WhatsApp Group, bisa Google Classroom, ada yang sudah berbasis web ya, web sekolah, atau dari LMS-nya Bali Melajah dari Distikpora Bali bisa digunakan, di sini dimasukkan untuk daring. Apa boleh keduanya? Boleh saja. Siapa tahu untuk jaga-jaga nanti harus daring, berarti kita udah punya, boleh. Kemudian media disesuaikan, mulai dari media, alat, bahan, sumber belajar itu silakan disesuaikan. Kemudian alokasi waktunya itu silakan bisa diatur, apakah tiap kali pertemuan kita mau buat ataukah per KD, itu silakan ya, tergantung teman-teman saja. Di sini sudah diberikan keterangan untuk SD itu waktu maksimalnya 35 menit per 1 jam tatap mukanya, kemudian SMP-nya 40 menit per 1 jam tatap muka, dan SMA SMK 45 menit per 1 jam tatap muka. Jadi form ini bisa digunakan mulai dari jenjang SD sampai SMK, SMA ya. Kemudian pertemuan keberapa diisi di sini, dan penilaiannya ini silakan diisi juga. Apakah berupa tes tertulis, uraian, penugasan, kemudian penilaian keterampilannya apakah berupa unjuk kerja ataukah project seperti itu, ataukah portofolio, silakan. Ya, nanti untuk penilaiannya sendiri itu akan dibuatkan terpisah, terlampir mulai dari analisis soal seperti itu ya. Kemudian merakit kisi-kisi soal, kartu soal, sampai ada soal, kemudian analisis hasil tes, itu akan dibuatkan tersendiri. Tidak terperinci seperti RPP yang dulu yang halamannya bisa puluhan lembar, karena ini hanya 1 lembar, berarti nanti penilaiannya kalau memang dia tertulis, berarti dari rancangan penilaian, dari kisi-kisi soal, kartu soal itu akan dibuatkan tersendiri. Jadi ini simple ya. Nah, ini silakan dilengkapi. Untuk ini diusahakan kita bikin per semester ya, per semester per mata pelajaran. Nah, kalau kita memegang 2 tingkat di kelas 12, kelas 11 itu misalnya, berarti kita bikin 2 tingkat untuk di 1 semester. Nah, kalau mau bikin di semester ganjil gitu, berarti nanti kita lainkan filenya. Nah, ini silakan dilengkapi. Kemudian kalau ada kendala, misalnya teman-teman ya, yang ini ya, ini gimana sih caranya, kenapa kok mau penomorannya itu turun kayak gitu, kalau kita ketik terus nggak bisa. Kemudian yang ini juga ada bullet and numbering-nya. Ini gampang teman-teman ya, saya contohkan satu di sini ya, di sini ya. Ya di sini ya, mulai dari ini. Silakan teman-teman buka di formula barnya di sini ya, formula bar ini klik. Kalau mau lebih lebar di sini ya, ada drop down, ini klik. Nah ya, nah di sini kita mulai ketik misalnya ya, nomor KD-nya 3.5,
spasi tadi apa ya, saya buat acak aja, siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, sampai di sini kita kan ingin membuat nomor lagi di bawahnya ya. Untuk bisa lompat ke bawahnya, teman-teman tekan tombol di keyboard yaitu tombol ALT. Tekan tombol ALT diikuti dengan tekan tombol enter. Nah, sehingga mau. Kemudian baru di sini kita isi 4.5 membuat jurnal khusus itu untuk penilaian keterampilannya. Ya, ini contoh. Jadi kalau kita mau bikin lagi nomor di bawahnya gitu, tekan aja tombol ALT di keyboard diikuti dengan tombol enter, dia akan pindah ke bawah. Silahkan bikin nomor baru misalnya 4.6 dan seterusnya. Itu contoh. Ya. Setelah selesai tinggal tekan tombol enter, maka dia akan muncul seperti ini. Dan penomoran di sampingnya juga sama teman-teman ya. Yang di sini yang 3 digit ini kita klik dulu di formula barnya, kita ketik 3.5.1 apa misalnya, saya isi acak, kemudian tekan tombol ALT dan enter. 3.5.2 kita isi acak seperti ini dan seterusnya, tekan tombol ALT enter. Ya, seperti itu terus. Setelah selesai semua, tekan enter, dia akan muncul di tabel ini. Ya. Kemudian membuat bullet and numbering. Jadi teman-teman biar nggak ribet, di sini kan saya menggunakan bullet numbering seperti ini ya. Teman-teman tinggal copy aja ini ya caranya ya. Kita mau bikin di bawahnya nih ya. Ini saya copy aja. Ini blok segini. Kita kerjanya di formula bar ya teman-teman ya. Saya ulang, di sini kita blok segini aja. Udah. Ctrl C di keyboard, Ctrl dan huruf C. Nah, setelah itu kita mulai bekerja di sini. Kan di sini mau bikin. Nah, di sini klik dulu di sini di tempat kosong ini, baru kita klik lagi di formula bar. Ctrl V, CTRL dan huruf V. Ya, silakan. Apa? Kemudian ALT enter, Ctrl V lagi, silakan. Lanjutkan ALT enter, Ctrl V dan seterusnya. Sehingga akan terisi seperti ini teman-teman. Ya udah ya, penomoran udah, mengisi ini udah, dan yang lainnya diketik biasa aja, nyambung. Kemudian untuk penomoran 1, 2, 3 seperti ini juga caranya sama seperti itu ya. Ini saya hapus, nggak kepake. Nah, setelah teman-teman mengisi semua di database seperti ini, diingat nanti nomor RPP-nya berapa RPP teman-teman buat. Kalau di sini ada 10 RPP, terdiri dari beberapa kali pertemuan. Kalau saya lihat di sini baru sampai 14, 15, 16 kali pertemuan ya. Itu nanti silakan teman-teman selesaikan. Nah, apabila ini data sudah selesai, ya kembali lagi klik home untuk kembali ke halaman utama. Kita klik home. Ya. Tinggal teman-teman melihat di sini akan berubah. Siapa yang menggunakan ini? Bukan yang membuat, tapi yang menggunakan ya, yang menggunakan. Jadi di sini free, tidak dipungut biaya, tidak ada uang pengganti, tidak ada. Jadi free, silakan digunakan. Nanti aplikasi ini linknya saya akan cantumkan di deskripsi video YouTube saya. Silakan teman-teman nanti buka deskripsi video YouTube saya. Tetapi teman-teman sebelum mengunduh aplikasi Excel ini ya, saya mohon juga video YouTube saya ini di subscribe ya. Kalau bermanfaat silakan di like dan silakan di share. Nah, hasil input datanya teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau teman-teman mau nyetak RPP daring misalnya, berarti kita klik ikon RPP daring ini, kita silakan buka mulai dari nomor RPP nomor 1, enter. Jadi ketik aja di sini angka 1, enter. Silakan diamati di sini. Ini udah langsung berisi nama sekolah, mata pelajaran. Kalau yang tadi kosong di sini udah berisi nama kepala sekolah, nama guru mata pelajaran, tanggal. Otomatis terisi teman-teman. Kemudian kalau kita mau pindah ke RPP kedua, ganti aja angka 1-nya dengan angka 2. Langsung di sini berubah. Kalau mau kita pindah ke RPP terakhir 10, kita ketik angka 10, langsung dia akan pindah. RPP ini semua sudah menyesuaikan ya.
sudah diformulasikan rumusnya, teman-teman tinggal pakai aja seperti itu. Nah, bagaimana caranya ngeprint? Kalau mau ngeprint, teman-teman tinggal buka menu file di sini, kemudian kita pilih print ya. Nah, di sini tampilannya udah disetting untuk ukuran kertas folio ya, ukuran kertas folio. Jadi silakan di print saja. Nah, tulisan home dan halaman di sini tidak akan muncul karena hanya ini saja. Jadi inilah RPP 1 lembar teman-teman yang bisa teman-teman nanti gunakan untuk pembelajaran di semester genap ini menyongsong tahun 2022 ya. Kita kembali ke home, kita lihat di RPP daringnya. Nah, di RPP daringnya juga sama, terdiri dari 10 RPP karena saya bikin sekalian untuk tatap muka dan daring. Ini silakan kalau mau pindah ke halaman ke RPP pertama, ketik angka 1. Ini akan berubah. Langkah-langkahnya ini sudah mengacu ke pembelajaran daring. Ya, sudah mengacu ke pembelajaran daring. Kegiatan-kegiatannya ini juga sudah disesuaikan dengan kegiatan daring. Sintak-sintaknya sudah ada, teman-teman ya. Jadi seperti itu, gampang sekali. Bisa digunakan. Saya kembalikan ke home. Ya, jadi teman-teman kalau berminat silakan saja download aplikasi ini. Saya akan cantumkan di kolom deskripsi video saya, silakan nanti itu disimak. Nah, apabila ada kendala dan lain sebagainya, teman-teman bisa tinggalkan pesan di kolom komentar atau bisa ikuti media sosial kami cantumkan di video trailer ya, video trailer pertama kami. Jadi silakan dibuka saja channel saya, ada informasi lengkap, ada media sosial saya berupa Facebook dan Instagram. Oke, itu saja dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, yang tombol subscribe-nya masih merah, silakan diklik subscribe. Dan kalau ini bermanfaat, silakan dipencet tombol jempol ke atasnya dan dibagikan ke teman-teman lain sebagai bahan referensi penyusunan RPP 1 lembar untuk menyongsong pembelajaran semester genap di tahun 2022. Sekian dulu dari saya, semangat pagi.